Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan al-udhiyah atau kita kenal dengan kurban, ya, dengan kurban. Dan udhiyah, ya, adalah ibadah yang mulia. Di antara hikmahnya disebutkan adalah menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, ini adalah suatu yang sangat berat. Kenapa? Karena Ismail ketika itu adalah anak yang dinantikan, ya. Setelah Ibrahim menikah dengan Sarah, maka puluhan tahun tidak punya anak. Setelah menikah dengan Hajar baru kemudian punya anak Ismail. Kemudian sejak kecil Ismail sudah dijauhkan dari Ibrahim alaihissalam, dibawa ke Mekah. Kemudian ketika Ismail sudah mencapai dewasa, maka Allah merintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihi wassalam. Dan ketika itu anaknya cuma satu, masih Ismail, dan sudah dewasanya, sudah kuat-kuatnya, maka Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih sang anak. Dan itu saat di mana seorang ayah benar-benar terpikat hatinya dengan sang anak. Ketika sang anak sudah dewasa, kemudian idza balagha ma'us sa'ya, kemudian sudah kuat, sudah bisa menggantikan kedudukan ayahnya, istilahnya kita, ya. Kemudian disuruh sembelih. Dan perintah tersebut datang dalam bentuk wahyu yang paling rendah. Inni ara fil manami anni athbahuk. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Dan Ibrahim alaihissalam hanya mimpi sekali, tidak perlu mimpi berulang-ulang. Begitu mimpi sekali dia menyembelih anaknya, maka dia tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah wahyu yang terendah. Wahyu terendah adalah mimpi. Kemudian setelahnya terkait dengan malaikat datang menjelma menyampaikan, atau malaikat meniup dalam hati, atau Allah berbicara mi wara'il hijab, yaitu langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Allah memberi ilham. Ini wahyu terendah adalah mimpi. Namun Ibrahim alaihissalam meskipun itu model wahyu terendah, dia tidak tawar-menawar, tidak menunggu mimpi kedua kali, dan dia tidak mengatakan, ya Allah, tidak ada keperintah yang lain. Maka langsung dia berjalan menuju anaknya, siap untuk menyembelih sang anak. Dan dia mengatakan, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu? Dan dia caranya lembut. Dia tidak bilang, Ismail, sini saya sembelih kau. Enggak. Dia bilang, bagaimana menurutmu, wahai putraku? Apa jawaban putranya? Ya abati fal ma tu'mar satajidu insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Insyaallah kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ismail pun tidak sombong. Dia bilang, insyaallah. Dia tidak ujub. Insyaallah saya sabar. Ya. Maka akhirnya Ibrahim mau menyembelih putranya. Dan ini adalah orang yang paling dicintai oleh Ibrahim. Dan subhanallah, Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dua nabi yang diberi gelar kekasih Allah, yaitu Ibrahim dan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila." Allah jadikan aku kasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Ibrahim kekasih Allah, maka Allah menguji Ibrahim pada perkara-perkara yang sangat dia cintai. Saat itu yang paling dicintai anaknya. Sudah dijauhkan sejak lamin, sekarang dulu suruh disembelih. Namun dia tanpa tegar, dia melaksanakan, tidak menyembelih putranya Ismail. Dan Ismail juga luar biasa, siap untuk disembelih. Maka mana yang lebih afdal, Ibrahim atau Ismail? Yang satu siap menyembelih putra paling dia cintai, yang satu siap disembelih oleh ayahnya. Subhanallah. Dua-duanya hebat. Maka kemudian Ismail dibalikkan kepalanya, dibalikkan, wa tallahu lil jabin, itu ditaruh di pelipisnya agar disembelih dari belakang, agar dia tidak melihat bagaimana sakitnya wajah anaknya ketika
sembelih. Ketika Ibrahim akan menyembelih, maka Allah ganti wa fadainahu bidzibhin azim, maka Allah ganti dengan kibas, yaitu dengan domba untuk mengganti Ismail. Jadilah sejak itu ada syariat udhiyah, kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah. Disebutkan kejadian Ibrahim ketika menyembelih Ismail itu pada tanggal 10 Zulhijjah, itu hari nahar. Maka kita menghidupkan syariat atau syiar menyembelih untuk mengingat bahwasanya Allah terkadang menguji seorang pada perkara-perkara yang dia cintai, agar dia mendahulukan kecintaan Allah. Dan siapa yang mendahulukan kecintaan Allah, maka akan datang solusi. Ibrahim dan Ismail mendahulukan cinta mereka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kasih solusi berupa Allah mengganti dengan domba. Ini di antara hikmah kita berudhiyah, berkorban. Oleh karenanya udhiyah adalah syiar, maka sembelihnya bukan sembunyi-sembunyi dalam rumah, enggak ya. Tapi sembelihnya di luar. Bahkan kalau penguasa atau pemerintah, maka habis salat Id dia menyembelih di musalla, di tempat lapangan salat Id. Habis salat Id, khutbah selesai, nyembelih korban tersebut di hadapan rakyat. Kan ini syiar. Bukan hal yang disembunyi-sembunyikan. Tinggal seorang yang menyembelih harus ikhlas kepada Allah, bukan untuk pamer-pameran, bangga-banggaan bahwa kambing saya yang paling besar, sapi saya paling besar, onta saya yang paling besar, sapi limosin 1 ton, sapi yang paling garang dan sangar yang sudah menanduk pagar rumah saya. Enggak, dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia syiarkan dan dia ikhlas. Bagaimana kita berhaji, kita ikhlas. Bagaimana kita pergi salat berjamaah di masjid, orang semua lihat, kita berusaha ikhlas. Maka demikian juga ketika menyembelih, hati-hati, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai untuk riya, karena ini juga rentan untuk riya, apalagi yang dia mau sembelih sapi besar, gemuk, limosin, 1 ton, luar biasa. Sementara yang lain kambingnya kecil-kecil. Yang lain 7 orang gabung, sapinya pun cuma 350 kg. Dia sendiri 1 ton, luar biasa ya. Dikarenanya seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu. Jadi intinya untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ada para ulama mengatakan di antara hikmah korban untuk mensyukuri nikmat kehidupan, karena Allah menyelamatkan Ismail dengan udhiyah, dengan sembelihan tersebut. Kita diberi kenikmatan kehidupan, alhamdulillah masih hidup lagi bisa beribadah, maka kita menyembelih hewan kurban mengingat bahwasanya Allah telah menyelamatkan kehidupan Nabi Ismail dengan apa? Dengan seekor kambing ya. Kemudian juga di antara hikmah dari udhiyah adalah memberi kelapangan, tausiah, kelapangan kepada keluarga, makan kambing, makan sapi, makan onta, kemudian diberikan kepada fakir miskin ya, yang jarang-jarang makan kambing setahun sekali kita kasih kambing tersebut, 1/3 buat fakir miskin. Boleh juga kita kasih hadiah 1/3 buat tetangga, teman-teman, meskipun mereka kaya, kita kasih hadiah ini juga boleh. 1/3 kita makan, 1/3 kita buat fakir miskin, 1/3 buat hadiah. Sebenarnya juga mengatakan di antara hikmahnya agar kita tidak ragu ya, bahwasanya Allah menciptakan hewan untuk dimakan. Mungkin sebagian mengatakan kok syariat Islam sadis, nyembelih nyembelih sapi, nyembelih onta, nyembelih kambing. Sebagian mereka bikin isu seperti, bahkan pernah jadi hinaan. Tidak salah waktu saya ke ke Amsterdam, kawan-kawan cerita dulu ada orang kafir yang suka mengejek syariat ini. Apa itu nyembelih sadis? Ya. Mungkin dia maunya makan tempe melulu kali, tidak mau nyembelih hewan. Hewannya disembelih ya, sembelih. Saya disembelih untuk dimakan, bukan untuk dibuang. Disembelih untuk apa? Dimakan, agar kita enggak usah ragu bahwasanya Allah menghalalkan makan hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan tersebut diciptakan oleh Allah untuk kita makan. Maka tidak mengapa kita sembelih untuk kita memakannya, bahkan untuk kita berikan kepada fakir miskin. Apa bedanya kalau kamu nyembelih di waktu yang lain ya? Di waktu yang lainnya. Jadi ini di antara hikmah-hikmah. Adapun pahalanya maka tentu pahalanya banyak ya. Dari hikmah-hikmah tersebut kita tahu bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang agung,
Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah khususkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya dari kasrah merupakan kebaikan yang sangat banyak. Setelah Allah mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah berikan engkau spesial sungai di surga namanya Al-Kautsar, maka dari itu sholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Allah dan menyembelih karena Allah. Kata para ulama di antara Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya di antara bukti bersyukur atas nikmat yang Allah berikan di antaranya salat dan menyembelih. Ini di antara bukti terbesar seorang menunjukkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat terkait dengan ibadah raga, badan, udhiyah, menyembelih terkait dengan ibadah harta. Makanya Allah khususkan di situ. Allah mengatakan, karena aku, seakan-akan Allah berfirman, karena aku telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar di surga, di nikmat yang luar biasa, fasholli, maka salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Ini menunjukkan menyembelih ibadah yang agung, karena dia adalah konsekuensi dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menggandengkan menyembelih tersebut dengan salat. Salatlah ibadah yang paling agung, harus karena Allah. Kemudian menyembelih juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sepakat mana yang lebih utama, apakah menyembelih atau bersedekah? Misalnya kambing harganya 4 juta, terus kita punya uang 4 juta. Pada tanggal 10 Zulhijjah, mana yang kita dahulukan? 4 juta kita sedekahkan fakir miskin atau beli kambing untuk menyembelih? Para ulama mengatakan yang paling afdal beli kambing untuk apa? Disembelih. Ketika tanggal-tanggal tersebut. Ketika tanggal-tanggal penyembelihan, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Lebih afdal kau beli kambing, kau sembelih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mempraktikkan tersebut. Di zaman Nabi juga ada orang miskin, tapi Rasulullah SAW sengaja untuk menyembelih kambing. Dan demikian juga dipraktikkan oleh para khulafaur rasyidin. Mereka setelah wafatnya Nabi, mereka sengaja untuk membeli hewan di hari-hari tersebut untuk disembelih. Adapun selain tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, ya sedekah, tergantung mana yang butuh. Tapi ketika hari-hari tersebut yang lebih afdal adalah menyembelih daripada menggunakan uang tersebut untuk apa? Sedekah. Karena di balik menyembelih hewan kurban ada ibadah yang agung, yaitu ibadah iraqatud dam. Ibadah menyembelih, mengalirkan darah. Terlebih lagi masalah menyembelih ini, kurban ini adalah syiar bukan cuma umat Islam, juga syiar-syiar ahlu syirik. Para dukun sering mempersyaratkan untuk apa? Menyembelih ayam. Ya. Saya pernah lihat sendiri. Ada orang beli tanah, kemudian dukunnya bilang ini tanah ada penjaganya. Supaya penjaganya tidak ganggu kamu sembelih ayam hitam 3 ekor. Maka selesai ayamnya disembelih, kemudian darahnya dituangkan di tanah tersebut. Ya. Dituangkan di tanah tersebut, kemudian dibangunlah rumah di situ, kemudian akhirnya cerai suami istri. Beneran ini kisah nyata. Subhanallah. Kemudian betapa banyak orang-orang tanya saya, Ustaz, ada proyek di suatu kampung, Ustaz. Tetapi mereka mempersyaratkan kalau saya ingin buka lahan harus belikan mereka babi untuk mereka sembelih untuk ruh-ruh. Haram, saya bilang enggak boleh. Jadi menyembelih juga syiarnya ahlu syirik. Bahkan sebagian orang bukan menyembelih hewan, menyembelih manusia. Menyembelih manusia untuk diserahkan kepada ruh-ruh dewa-dewa yang mereka sembah, ya. Dan ini kebiasaan juga ahlu jahiliyah, menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Makanya Rasulullah mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Oleh karenanya syiar menyembelih adalah syiar. Kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk menyelisihi ahlu syirik, dan ketiga ada juga kita bagi sebagian daging tersebut untuk fakir miskin. Intinya menyembelih lebih afdal daripada sekedar sedekah. Sedekah sekedar bagi harta dan itu bisa dilakukan selain tanggal 4 hari tersebut. Adapun menyembelih ada waktunya. Makanya menyembelih lebih afdal daripada uangnya digunakan untuk bersedekah. Kemudian sebagian ulama mengatakan, bahkan sebagian madhab ahli madhab mengatakan, menyembelih lebih afdal daripada memerdekakan budak. Memerdekakan budak pahalanya apa? Siapa budak yang kita merdekakan? Kalau ada budak, maka setiap bagian dari tubuh yang kita merdekakan akan memerdekakan kita di neraka jahanam. Karena budak itu terkadang boleh
zaman dahulu ada budak, boleh tidak satu orang yang memberikan. Misalnya ada 7 orang sepakat memberikan satu budak, boleh. 3 orang sepakat memberikan satu budak. Maka seakan-akan sepertiga tubuh dari budak yang dia memberikan tersebut mewakili sepertiga tubuhnya untuk dibebaskan dari neraka jahanam. Kalau dia sendiri memerdekakan budak, maka dia akan dibebaskan dari neraka jahanam karena dia telah memerdekakan orang tersebut. Sebagian ulama mazhab mengatakan menyembelih di hari-hari tersebut kurban lebih afdal daripada memerdekakan apa? Budak. Seakan-akan isyarat bahwasanya siapa yang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan dia dari neraka jahanam. Meskipun tidak ada nas secara tegas, tapi ini pendapat sebagian ulama. Baik. Syariat al-udhiyah disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah di kota Madinah setelah Nabi berhijrah, bersamaan dengan disyariatkan salat al-Idain, salat Idul Fitri dan Adha, juga disyariatkan zakat mal, disyariatkan juga udhiyah. Baik. Sembelihan banyak modelnya. Pertama sembelihan syirik. Sembelih onta, sembelih ayam, sembelih kodok, ada yang sembelih monyet. Sampai saya cerita ada orang mau naik pangkat, dia pergi ke dukun cari darah monyet. Subhanallah. Mau naik pangkat cari monyet. Syarat, dukun kasih syarat, setannya mau. Ya udah, setannya suka darah monyet, dikasih darah apa? Monyet supaya naik pangkat. Itu dilakukan oleh sebagian orang. Ini semua kesyirikan, menyembelih karena selain Allah. Adalah syirik, dosa besar, mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, mengeluarkan seorang dari Islam. Syirik untuk penguat sihirnya, syirik untuk menyembelih untuk menguatkan sihirnya, menyembelih untuk diserahkan kepada penjaga pantai lah, penjaga sawah lah, dewi sawah lah, dewa pantai lah. Ini semua syirik. Ini semua apa? Syirik. Ya. Kadang-kadang diganti nama-namanya, hati-hati ya. Kapan dia berniat menyembelih untuk diserahkan kepada penjaga daerah tertentu, itulah syirik kepada Allah. Apalagi dikatakan buat dewi inilah, buat dewi Sri lah, buat dewa fulan lah, ini jelas syirik. Ya. Buat Nyi Roro Kidul lah, syirik. Enggak boleh. Siapa yang melakukannya keluar dari Islam. Ngeri. Syirik akbar. Maka itu tidak boleh. Nah, yang disembelih untuk Allah juga ada 2 model. Yang satu disembelih untuk makan sekedar untuk sekedar menyembelih untuk dihidangkan seperti warung-warung yang menyembelih kambing, menyembelih ayam untuk apa? Jualan ya. Bukan untuk takarrub, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka nyembelih bilang bismillah. Mereka nyembelih bilang bismillah. Paham? Dan yang ketiga modelnya, ini hukumnya mubah. Yang kedua, yang pertama haram syirik, yang kedua mubah, yaitu menyembelih untuk dimakan. Ketika menyembelih bilang bismillah, tapi bukan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk makan. Ini hukumnya mubah. Yang ketiga menyembelih karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini modelnya banyak. Di antaranya akikah. Akikah menyembelih karena syukrul mun'im bil maulud, mensyukuri Allah karena ada momongan baru. Namanya akikah. Menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembelihan terkait haji juga banyak. Ada namanya hadyu. Hadyu adalah dam jubran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dam jubran, dam syukur, yaitu darah yang dialirkan sebagai bentuk syukur kepada Allah karena dalam satu nusuk dalam satu safar bisa melakukan 2 kegiatan, baik haji tamattu maupun haji qiran. Maka orang yang berhaji tamattu atau haji qiran wajib menyembelih hadyu. Ini juga hadyu, ini sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan jemaah haji Indonesia adalah haji tamattu. Makanya mereka wajib untuk menyembelih kambing. Kemudian juga ada namanya dam pelanggaran, dam jubran. Seperti seorang melakukan haji kemudian dia meninggalkan kewajiban. Kapan dia meninggalkan kewajiban, maka wajib bagi dia untuk menyembelih kambing. Seperti dia lewat mikot, dia tidak berniat. Sudah mikot lewat lupa berniat, maka ini wajib menyembelih kambing. Contohnya di Arafah, sebelum matahari terbenam dia sudah keluar dari Arafah, maka ini juga namanya dia harus menyembelih, namanya dam jibran. Dan semisal demikian juga dam kafarah. Misalnya dia harus pakai karena sakit, maka dia harus pakai celana, padahal dalam kondisi ihram, maka dia boleh milih, di antaranya boleh milih untuk menyembelih. Taib. Dan ada di antaranya udhiyah yang sedang kita bahas, udhiyah. Nah, udhiyah sembelihan, maka
Ada sembelihan yang disepakati oleh para ulama hukumnya wajib. Hukumnya wajib jika dia bernazar saya akan berkorban tahun ini. Maka ketika itu kurban hukumnya apa? Wajib. Karena dia bernazar. Tetapi seandainya tidak bernazar dan dia punya kelapangan, apakah wajib bagi dia untuk berkorban? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan kurban hukumnya wajib, ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan siapa yang mendapati kelapangan kemudian tidak menyembelih fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-sekali dekat ke masjid kami. Karena sudah punya duit dikasih kelapangan tidak mau korban, jangan dekat masjid kami. Kata sebagian ulama ini hukumnya menunjukkan wajib berkorban. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kurban atau udhiyah tidak wajib. Kenapa? Karena Rasul dalam hadis mengatakan, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," jika kalian melihat hilalnya Dzulhijjah, fa arada ahadukum an yudhi, kemudian salah seorang dari kalian mau menyembelih, mau berkorban, maka hendaknya dia tahan kukunya dan tahan rambutnya. Di sini Nabi mengatakan dan dia hendak menunjukkan bahwasanya tidak wajib, ya, yaitu yang ingin kurban silakan, yang tidak juga tidak mengapa. Tetapi mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Bukan sunnah biasa, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi jumhur mengatakan sunnah yang sangat ditekankan. Apa yang memalingkan? Karena zahir hadis-hadis seakan-akan wajib. Tapi apa yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah? Ternyata Abu Bakar dan Umar pernah sengaja tidak berkorban. Dalam setahun mereka pernah sengaja tidak berkorban. Supaya orang tidak menganggap apa wajib. Kalau wajib berat bagi kaum muslimin. Setiap orang setiap punya uang harus korban berat. Maka pernah mereka sesekali tidak berkorban supaya tidak dianggap apa? Wajib, ya. Tidak dianggap wajib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bahwasanya yang benar bahwasanya kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah dan tidak wajib. Istilah kurban sebenarnya ini tersebar di tanah air. Sebenarnya kurban itu lebih umum. Kurban itu sesuatu yang diserahkan kepada Allah. Sesuatu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak harus berupa sembelihan. Seperti dalam ayat Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Idz qarraba qurbanan, ketika Qabil dan Habil memberikan kurban kepada Allah. Disebutkan kalau kita baca tafsir ada yang berkorban dengan sembelihan, ada yang berkorban dengan tumbuhan. Yaitu memberikan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi korban tidak harus apa? Sembelihan. Korban lebih umum. Dan korban itu tidak harus tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kalau udhiyah itu sembelihan dan khusus pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Tapi sudah jadi istilah kita bilang apa? Kurban. Jadi saya sekarang tidak bilang udhiyah lagi ya, tapi saya bilang apa? Kurban jadi bahasa Indonesia. Udhiyah sebenarnya bahasa Arabnya apa? Udhiyah. Tapi orang Indonesia menerjemahkan dengan apa? Korban. Padahal korban itu istilah tersendiri. Tapi intinya pendapat yang dipilih oleh para ulama bahwasanya mayoritas ulama bahwasanya kurban hukumnya sunnah muakkadah, itu sunnah yang sangat ditekankan meskipun tidak sampai derajat wajib. Taib. Orang yang haji apakah boleh berkorban? Orang yang haji yaitu dia sudah berangkat ke Mekah dan Madinah. Kemudian tugas dia kebanyakan adalah kalau haji tamattu atau haji qiran, maka wajib bagi dia untuk menyembelih hadiu. Apakah dia juga disyariatkan untuk berkorban? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib secara mutlak. Tugas dia hanya hewan hadiu di Mekah sana. Dia sembelih di tanah haram, namanya hadiu. Apakah dia haji tamattu atau haji qiran? Sebagian ulama mengatakan boleh dia untuk berkorban, ya. Sunnah dia meskipun dia hewan hadiu, kalau dia punya kelapangan ingin berkorban, korban juga tidak ada masalah. Ada hadiu, ada korban. Sebagaimana dicontohkan oleh salah seorang sahabat kalau tidak salah Ibnu Umar, dia ingin berhaji, maka dia letakkan uang di keluarganya, dia bilang ini untuk hewan kurban. Jadi dia berhaji, kemudian dia juga sisihkan untuk hewan kurban, dan itu Allah alam pendapat yang
kuat karena tidak ada larangan bagi seorang yang berhaji meskipun dia wajib untuk membayar hewan hadyu, tapi dia juga disunnahkan kalau mau untuk juga berkorban. Tidak jadi masalah, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Karena saya pernah ketemu, kasihan ibu-ibu hajian. Ketika dia haji dikasih uang kalau nggak salah uang jajan oleh zaman dulu 1.500 real. Terus dia bilang, aduh dek, uang saya sudah habis. Kenapa habis bu? Untuk beli kambing 3. Lah kenapa kambing 3? Kan cuma satu saja. Kata dia, ustadznya bilang harus beli kambing 3. Kambing apa aja? Pertama kambing hadyu, kambing haji katanya. Ini benar. Yang kedua katanya kambing korban juga harus apa? Beli. Yang ketiga namanya kambing pelanggaran. Ibu melanggar, katanya tidak melanggar tapi pasti melanggar. Ini rupanya ustadznya penjual kambing ya. Orang haji wajib kambing satu aja yang wajib. Kalau dia mau tambah pun kambing apa? Kambing korban kalau mau. Kalau enggak juga apa-apa. Jangan mewajibkan orang dengan tinggal. Akhirnya uang belanja dia 1.500 real habis. Tinggal berapa real? Karena kambing mungkin 100 real ketika itu. Habis. 300 real cuma bisa buat beli permen ya. Kurang ajar. Dan orang-orang ini kadang-kadang kurang ajar sama jemaah haji. Celaka mereka orang-orang yang mengerjain tamu-tamu Allah. Ya, sudah buka travel cari untung dari tamu-tamu Allah, dibohongin lagi. Luar biasa mereka itu. Gimana dosanya? Dulu orang-orang musyrikin Arab, mereka berbangga-bangga bisa memberi pelayanan kepada jamaah haji. Ini malah menipu jamaah haji. Suruh beli kambing 3, itu kambingnya pun tidak ada kadang-kadang. Saya ditanya sama orang, Ustaz, saya kemarin sudah nyembelih. Loh, kita belum tanggal 10. Iya, saya sudah nyembelih hewan dia. Tapi saya ragu, Ustaz. Kenapa ragu? Kambingnya kecil sekali, Ustaz. Kecil sekali. Sah atau tidak? Saya bilang sama dia, itu kambing apa kucing? Kambing, Ustaz. Kambing atau kucing? Kayaknya kucing, Ustaz. Saking kecilnya. Malah jemaah haji dibohongin, kasihan. Tamu-tamu Allah datang dari jauh, sudah nunggu puluhan tahun. Saya kapan sholat di Masjidil Haram, saya lupa. Apakah saya didorong atau jemaah haji atau dia kemudian menginjak kepala saya lupa ya. Tapi intinya jemaah haji udah tua. Mungkin saya mau marah seandainya itu orang lain. Tapi subhanallah, saya ini orang tua, pakai tas, lemes. Bayangkan mungkin dia sudah nunggu 20 tahun. Mungkin nabung 20 tahun. Kemudian saya omelin di sini, di Mekah. Enggak tega kita mau omelin. Enggak tega, dia tua, mungkin ngumpulin nunggu haji 30 tahun, entah nabung sana, mungkin jual sawah, mungkin jual apa. Terus sampai sini dia salah sedikit kita omel-omelin. Ini bukan diomelin, dikerjain. Diambil uangnya oleh penjahat-penjahat travel. Ngeri. Makanya hati mereka hitam ya. Tidak punya rasa sama tamu-tamu Allah. Mereka bermaksiat di tanah haram. Taib. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Intinya berkorban adalah sunnah yang sangat ditekankan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Itu jangan dekat salat Id. Jangan dekat sana. Ya. Punya uang tidak bisa korban. Ya. Ini ancaman, ini menjadi dikatakan wajib, tapi yang benar hukumnya sunnah yang sangat ditekankan sampai Nabi mengucapkan demikian ya. Maka seorang lucu, dia tidak bisa berkorban sementara mobilnya baru mobil baru ya. Baru beli ini baru ya, baru beli ini, beli jamnya jam baru belikan istri tas baru yang harganya puluhan juta, korban enggak bisa ya. Minimal kambing berapa juta? Berapa juta sekarang di sini satu ekor kambing? Berapa? 2,5. Kambing apa kucing tuh? Kambing kan? 2,5 juta, 3 juta, 4 juta udah dapat, masya Allah. Sisihkan uang dan ini pahalanya
pahalanya besar. Makanya Nabi selalu berkorban setiap tahun. Taib. Al-udhiyah tadi ada dua, ada korban yang nazar. Kalau nazar maka semuanya tidak boleh dimakan sama sekali, harus diberikan kepada fuqara. Kalau yang sunnah, yang bukan nazar, maka tadi boleh kita bagi tiga. Boleh sebagian kita makan, boleh sebagian sepertiganya kita berikan kepada fakir miskin, boleh sepertiganya kita kasih hadiah. Sebagian ulama berkata, bahkan lebih afdal kau berikan semua kepada fakir miskin. Sebagian ulama berkata. Namun tetap kau makan sedikit untuk mencari keberkahan. Karena Nabi SAW ketika menyembelih 100 ekor ontanya, maka beliau mengambil potongan-potongan daging 100 ekor onta, kemudian beliau masak, kemudian beliau makan dari potongan daging tersebut. Karena ini hasil sembelihan beliau. Tapi seandainya seorang ingin sumbang semua juga oke, karena dia dapat dua pahala, pahala menyembelih dan pahala bersedekah. Tapi dianjurkan dia makan sebagian dari sembelihan tersebut, kan sembelihan berkah. Bahkan sebagian syekh cerita, saya tidak punya pengalaman, tapi syekh sama saya, kata dia, seandainya kau beli kambing misalnya masih tidak terlalu besar, terus kau pelihara berbulan-bulan, Masya Allah, kau kasih makan sampai dia gemuk, terus kau sembelih, itu rasanya beda. Rasanya beda. Kau pelihara, kau jaga, kemudian kau rawat untuk kau serahkan kepada Allah. Begitu kau sembelih sendiri, rasanya beda. Seakan-akan ibadah, inilah pengorbanan saya selama berbulan-bulan ngurusi kambing ini, saya kasih makan, saya perhatian, kemudian saya sembelih sendiri. Ini ibadah itu benar-benar terasa. Makanya para ulama mengatakan sunnahnya seorang menyembelih sendiri, kecuali dia tidak mampu untuk menyembelih. Ternyata dia baru latihan, maka jangan macam-macam. Latihan kambing dulu, jangan latihan sapi ya. Kalau dia tidak mampu untuk menyembelih, maka dia hadir menyaksikan penyembelihan tersebut ya. Sebagian kawan ketika dia tidak menyembelih, saya video call. Ini sapi bapak, video call. Dia lihat bagaimana dia sembelih, sehingga dia menyaksikan bagaimana ibadah tersebut berlangsung, mengalirkan darah hewan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang syarat udhiyah. Apa syarat udhiyah? Syarat-syarat agar udhiyah kurban tersebut sah. Ada 3 syarat. Pertama, syarat terkait dengan hewan itu sendiri. Syarat terkait dengan hewan kurbannya. Yang kedua, syarat terkait dengan sang penyembelih. Dan ketiga, syarat terkait dengan waktu penyembelih. 3 syarat. Syarat terkait dengan hewan tersebut. Yang kedua, syarat terkait dengan penyembelih. Yang ketiga, syarat terkait dengan waktu penyembelihan. Tapi yang pertama syarat terkait dengan udhiyah, dengan hewan itu sendiri. Yang pertama, hewan tersebut dari al-an'am, yaitu bahimatul an'am, itu hewan-hewan ternak, hewan-hewan ternak ya. Allah mengatakan wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah sebutkan yaitu mereka menyembelih untuk mengingat Allah ala ma razaqahum, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari hewan ternak. Hewan ternak tersebut ada 3 secara umum, yaitu onta, sapi dan kambing. Onta, sapi dan kambing. Dan sapi termasuk jamus, yaitu kerbau. Adapun sapi liar, mungkin banteng maksudnya, sapi liar, maka tidak boleh. Yang boleh apa? Kerbau ya. Banteng liar atau tidak? Liar enggak? Liar. Kalau kebo kan enggak, sering nongkrong di sawah. Enggak liar. Jadi sapi boleh, kebo juga boleh. Kemudian kambing dengan berbagai macam modelnya boleh. Maiz, kambing Jawa, atau dha'an, domba. Kambing atau domba juga boleh. Ini semua boleh disembelih. Dan tidak mengapa betina atau jantan. Sebagaimana akikah tidak mengapa betina ataupun jantan. Karena tersebar di sebagian orang kalau akikah harus hewan jantan.
Padahal enggak, betina boleh, jantan boleh. Demikian juga masalah kurban, boleh betina, boleh apa? Jantan. Jangan yang bencong. Jangan yang pelangi ya. Baik. Berikutnya adapun selain hewan ternak maka tidak boleh. Seperti ada yang mengatakan kuda lebih mahal daripada sapi. Saya ingin menyembelih kuda untuk Allah. Tidak boleh. Tidak sah. Kalau ingin menyembelih kuda buat makan ya silakan. Tapi untuk kurban maka tidak sah. Ya, atau saya ingin menyembelih karena tidak punya uang, saya ingin beli ayam. Ayam kemudian saya sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi kurban. Kalau kau potong untuk bagi-bagi oke, tapi untuk hewan kurban tidak boleh. Yang boleh hanya hewan-hewan ternak sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, onta, sapi dan kerbau, kemudian kambing yaitu kambing Jawa, maiz dan domba. Kemudian apalagi burung-burung tidak boleh. Ini semua tidak boleh. Kemudian terkait dengan umur hewan tersebut, umur hewan tersebut. Makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya untuk sapi di atas 2 tahun. Kalau onta di atas 5 tahun. Kambing Jawa pun di atas 2 tahun. Adapun domba, ada yang mengatakan di atas tahun, yang batas 6 bulan. Ada khilaf. Tapi intinya untuk domba lebih ringan daripada saya tidak sempat mentarjih mana, tapi itu ada khilaf dengan para ulama terkait dengan dha'an atau domba. Ya. Ada yang mengatakan boleh lebih dari 6 bulan dengan syarat tertentu. Ada yang mengatakan boleh lebih dari setahun. Adapun kambing Jawa lebih dari 2 tahun sama dengan sapi, harus lebih dari 2 tahun. Adapun onta lebih dari 5 tahun. Maka jangan menyembelih kalau di bawah umur ya. Tidak boleh. Kemudian juga terkait dengan syarat hewannya adalah selamat. Yang ketiga, jadi pertama tadi jenisnya bahimatul an'am, yang kedua umurnya harus sesuai dengan umurnya, dan yang ketiga harus selamat dari aib. Maghrib berapa menit lagi? Hah? Maghrib berapa menit lagi? 15 menit. Baik. Adapun syarat ketiga harus selamat dari aib yang buruk, yang jelas. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan aib-aib tersebut adalah terkait dengan yang bisa mengurangi daging dari hewan tersebut. Sudah mau maghrib ya? Jadi Rasulullah SAW melarang ketika seorang menyembelih, tidak boleh kemudian menyembelih hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, kemudian yang buta, yang jelas butanya, yang sakit, yang jelas sakitnya, dan yang sangat kurus, Para ulama mengambil kesimpulan, kenapa hewan yang pincang tidak boleh, kenapa hewan yang buta tidak boleh, kenapa hewan yang kurus tidak boleh, ya, kenapa hewan sakit tidak boleh? Karena hewan-hewan ini potensi untuk dagingnya sedikit. Ketika dia pincang, dia baru jalan sebentar, temannya sudah duluan, sudah makan rumput habis, dia baru sampai. Makanya dia kurus. Kalau dia sakit pun demikian, dia mau bergerak menuju tempat makan susah, akhirnya dia
kurus. Apalagi kelihatan sekali sakitnya. Kemudian yang sudah memang dari sananya kurus sekali. Ini juga tidak pantas untuk jadi sembelihan untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ya. Tadi yang pincang, kemudian yang sakit, yang buta dan yang sangat kurus. Ini yang datang nas dari Nabi SAW tidak boleh 4 perkara ini. Itu buta, awal itu buta sebelah atau buta apalagi buta. Kemudian bayyin arajua, yaitu benar-benar pincang sekali. Kemudian yang kurus, ya. Kemudian yang tadi yang sakit. Nah, selain 4 ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Selain 4 ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara bentuk-bentuk yang diperselisihkan, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Saya bacakan di sini. Yang tidak diperbolehkan buta, tidak boleh. Kemudian tadi pincang, buta, dua mata tidak kelihatan, ini tidak boleh. Meskipun mungkin dia gemuk, tapi dia buta tidak boleh karena ini kelihatan sekali apa? Cacat. Kemudian yang satu mata buta, jelas-jelas batu buta mata satu kelihatan, maka ini juga tidak boleh. Ada yang mengatakan maksudnya mata buta itu maksudnya benar-benar tertutup, bukan dia buka matanya tapi tidak bisa melihat, tapi benar-benar kelihatan cacat. Itu yang tidak boleh, tidak pantas untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lisannya putus semuanya, kambingnya enggak punya lisan. Mau bilang mbek susah karena apa, lisannya tidak ada. Ini juga tidak boleh. Ya. Adapun kalau terputus sebagian, ini khilaf. Terputus sebagian, sedikit atau banyak, khilaf. Ada cacat lisannya kepotong sedikit, boleh enggak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terputus sedikit saja enggak boleh. Ada yang mengatakan kepotong banyak, mayoritas baru enggak boleh. Tapi kalau kepotong semua enggak boleh. Kemudian juga yang hidungnya terpotong juga tidak boleh. Kemudian juga telinganya terpotong juga tidak boleh. Ya. Demikian juga yang sejak lahir telinganya tidak ada, ini juga tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata potongannya sedikit? Nah, ini khilaf. Potongan sedikit ya, Pak, khilaf di kalangan para ulama. Kambingnya gemuk tapi telinganya hilang sedikit. Nah, ini khilaf. Yang pincang pun demikian. Kalau pincangnya sangat jelas maka tidak boleh sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terpotong kaki dan tangannya juga tidak boleh. Ya. Meskipun sejak lahir sudah cacat tidak boleh. Ini cacat karena terpotong, karena terluka atau sejak lahir maka tidak boleh. Atau yang susunya terpotong, payudaranya terpotong, ya. Atau kering, ini kelihatan sekali cacat kalau kambing tersebut betina. Nah, ini tidak boleh karena kelihatan cacat. Atau kemudian pantatnya terpotong, pantatnya tepos, maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak mengapa pantatnya tepos, yang penting perutnya besar, dagingnya banyak. Ada khilaf karena ini tidak ada dalil. Yang dalil cuma 4 tadi bilang. Dalil cuma 4 apa? Buta, pincang, terus sakit sama kurus. Yang lainnya khilaf. Kalau buta satu tidak boleh, apalagi buta 2 mata, jelas tidak boleh. Tapi kalau pantatnya kepotong, maka khilaf. Contoh lagi, kambing yang dikebiri, testisnya dipotong, maka bagaimana? Khilaf juga. Yang benar boleh, karena dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW menyembelih kabsyain, amlahain, akranain, maujuain. Rasulullah SAW menyembelih 2 kambing yang dikebiri. Dan katanya kalau kambing dikebiri, badannya jadi apa? Gemuk. Dan itu dituntut dalam korban karena gemuk. Tapi yang memandang ini cacat, tidak boleh. Ini masalah khilaf. Yang ekornya terpotong, ini juga. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Khilaf di kalangan para ulama. Yang kurus tadi, al-ajfa, yang kurus, allati la tungki, kurus. Ya. Ada yang mengatakan saking kurusnya sampai sumsum dari tulangnya tidak ada, saking kurusnya.
Al-jallalah yaitu yang hanya makan kotoran. Kambing itu makan kotoran aja. Ini enggak boleh disembelih. Tidak boleh jadi kurban. Dan berbagai macam ya model, tapi intinya cari yang sehat ya, cari yang sehat. Sebagian orang musyrik saja kalau mau menyembelih kebo untuk diberikan kepada Nyi Roro Kidul ya, harus cari kebo yang gemuk karena Nyi Roro Kidul tidak mau terima ya. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala, cari yang paling murah, yang paling kurus. Kalau bisa dibelah dua. Baik, kita sampai sini aja dulu. Ya. Berapa menit lagi azan? Hah? 2 menit. Baik, habis ini kita lanjutkan lagi. Masih ada sedikit baru kita buka tanya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan di antara syarat-syarat yang terkait dengan hewan tersebut yang akan dijadikan korban. Yang pertama harus binatang ternak, yang kedua di antaranya selamat dari aib-aib. Ya, yang telah kita sebutkan, ada yang diperselisihkan dan ada yang disepakati. Ya, di antaranya bahwasanya yang ketiga, hewan tersebut adalah milik orang yang akan menyembelih. Ya. Jangan dia nyembelih kambingnya orang. Ya. Harus milik apa? Sendiri. Harus milik sendiri. Taib. Kemudian yang berikutnya, syarat-syarat terkait dengan sang penyembelih, orang yang berkorban. Yang berkorban harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Di antara yang pertama, dia harus berniat untuk korban. Dia harus berniat untuk berkorban. Tidak boleh dia berniat untuk dagingnya, yaitu untuk disembelih hanya untuk dimakan. Kalau dia berkorban atau dia menyembelih niatnya untuk dagingnya dimakan, maka ini bukan hewan kurban. Maka dia harus berniat, saya menyembelih ini untuk hewan kurban ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau kambing hanya cukup untuk satu orang, hanya untuk cukup satu orang. Adapun sapi atau onta, maka satu ekor sapi bisa buat 7 orang dan satu ekor onta bisa juga untuk 7 orang. 7 orang. Seandainya dia ingin bersyarikat men-share biaya untuk beli hewan sapi atau onta, maka ketujuh-tujuhnya ini maksimal. 5 boleh, 4 boleh, 3 boleh. Tapi maksimal berapa? 7. Maksimal 7. Maka ketujuh-tujuhnya harus berniat untuk berkorban. Jangan sampai misalnya 6 orang niat untuk berkorban, satunya niatnya untuk daging sembelihan aja untuk makan. Maka tidak sah. Ketujuh-tujuhnya harus berserikat pada hewan ini, semuanya harus untuk ibadah, untuk kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan meskipun berbeda tujuan-tujuan mereka, ada yang satu untuk korban, ada yang satu untuk untuk hadiyu misalnya, ini masih boleh karena semuanya adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang seperti satu orang, sepertujuh sapi ini niatnya untuk korban, untuk udhiyah. Satu orang yang lain niatnya sepertujuh sapi ini adalah untuk misalnya hadiyu. Ya. Yang satu orang lagi
untuk hadiu qiran, satunya lagi untuk hadiu tamattu ya. Maka ini tidak mengapa karena semuanya, satunya lagi untuk akikah misalnya. Jadi yang jatuh untuk kurban cuma 1/7 sapi ini. Tetapi ketujuh orang ini semuanya niatnya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun niat takarrub mereka berbeda-beda. Tapi ini jarang terjadi. Yang terjadi rata-rata 7 orang semuanya niat untuk apa? Kurban, untuk udhiyah. Ini sekedar saya sebutkan aja karena disebut oleh para ulama. Perlu saya ingatkan bahwasanya di sini ada 2 share tasyrik. Pertama, share terkait dengan pembelian hewan tersebut. Yang kedua terkait dengan share pahala. Share pahala. Adapun kalau share terkait dengan men-share itu bersyarikat untuk membeli hewan tersebut, maka untuk sapi maksimal berapa orang? 7 orang. Untuk onta maksimal berapa orang? 7 orang. Kambing maksimal berapa orang? Satu orang. Enggak boleh lebih. Tapi kalau untuk share pahala ya, maka kambing boleh lebih dari 1 orang. Dengan syarat ya, misalnya saya menyembelih dan ini sunahnya demikian, 1 orang, 1 kepala keluarga nyembelih untuk keluarganya semua. Maka sah, 1 kambing cukup. Tidak harus 1 anak 1 kambing, enggak. 1 kambing sudah cukup untuk 10 untuk semua keluarga. Kalau dia mau tambah boleh aja, tapi 1 kambing cukup. Jadi dia boleh pahalanya. Jadi yang beli dia, hewan tersebut atas nama dia, tapi dia share pahalanya untuk dia dan keluarganya. Ya. Maka para ulama menyebutkan syarat-syaratnya untuk men-share pahala, misalnya orang yang dia kaitkan ikut serta dalam pahala kambing yang dia potong tersebut tinggal bersamanya, tinggal di rumahnya. Yang kedua merupakan kerabatnya. Bukan orang lain, merupakan kerabatnya. Jangan sampai tinggal serumah tapi ternyata bukan kerabat, harus kerabatnya. Termasuk juga istrinya ya, boleh. Kemudian orang-orang tersebut wajib dia nafkahi. Seperti kedua orang tuanya mungkin tinggal di rumah, mungkin anak istrinya tinggal di rumah dia nafkahi. Atau yang dia nafkahi secara tatawwu, bukan wajib, mungkin kakak adiknya juga tinggal di rumah, maka boleh dia 1 kambing untuk 1 keluarga boleh. Berbeda kalau ternyata di rumah tersebut ada anaknya punya kerjaan, punya keluarga sendiri. Nah, ini lain lagi. Berarti anaknya untuk keluarganya, anaknya 1 ekor kambing sendiri. Dia 1 ekor kambing untuk anak-anak yang masih tersisa di rumah yang masih dia ayomi. Adapun anaknya yang mungkin sudah nikah, yang sudah punya anak, yang sudah punya istri, yang kebetulan tinggal di rumah juga, maka dia potong kambing sendiri. Jadi kita potong kambing 1 ekor untuk kita dan keluarga kita, pahalanya di-share. Tetapi atas namanya kita sendiri karena kita yang beli kambing tersebut. Paham? Paham tidak? Jadi beda antara share pembelian hewan tersebut dengan share pahala. Sunahnya 1 keluarga 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Kalau ada yang mau tambah boleh, tapi sunahnya 1 ekor kambing ya. Kemudian jika dia sudah beli seekor sapi. Dia sudah beli seekor sapi dan dia bilang ini sapi akan saya korbankan sendirian. Saya enggak mau ada yang gabung-gabung. Kemudian 3 hari kemudian dia ada keperluan untuk beli motor. Kamu gabung enggak? Mau gabung enggak sama saya? Ini enggak boleh. Kalau dia sudah beli dan sudah lunas dan itu memang untuk dia 1 sapi itu dia sendiri, maka dia tidak boleh ngajak orang lain lagi. Karena sudah terfokuskan duit dia sudah belikan niatnya untuk korban. Maka tidak boleh ditawarkan lagi, sudah kita bagi 7 deh, saya 1/7-nya. Kenapa? Saya mau beli motor, uangnya enggak boleh. Sudah terlanjur. Baik. Berikutnya syarat yang terkait dengan waktu penyembelihan. Ya. Waktu penyembelihan ya sepakat adalah tanggal 10 Zulhijjah. Cuma kapan startnya? Maka sebenarnya membedakan antara penduduk kota dengan penduduk kampung. Yang penduduk kampung mereka yang tidak wajib untuk sholat id karena jauh dari kota dan tidak ada sholat id di kampung situ, mungkin dia tinggal jauh-jauh tidak ada sholat id. Zaman dulu mungkin, kalau zaman sekarang saya rata-rata di mana ada sholat Idul Adha. Tapi zaman dulu mereka bedakan yang kampung
maka kapan sudah masuk waktu duha dan sudah kira-kira cukup untuk salat 2 rakaat dan khutbah, maka sudah boleh meskipun tidak ada salat di situ. Jadi misalnya waktu syuruk jam berapa? Misalnya jam 6:30. Maka kira-kira salatnya 1/4 jam, kira-kira khutbahnya setengah jam, 1/4 jam. Jadi kira-kira jam 7:15 sudah boleh apa? Nyembelih karena sudah lewat waktu. Adapun yang tinggal di kota, maka hendaknya dia menunggu salat Id diselesaikan. Jangan dia potong sebelum salat Id. Siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka kambingnya syatuka syatulahmin kata Nabi. Sembelihanmu hanyalah sembelihan buat daging, bukan sembelih korban. Hanya seperti buat makan doang, tidak ada pahala korbannya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, disembelih sebelum waktunya. Dan cukup seandainya di suatu kota seperti misalnya di Madiun ada 5 orang melaksanakan salat Id, maka siapa yang selesai duluan, ya sudah boleh. Misalnya di kompleks kita belum, tapi ternyata kompleks lain sudah selesai duluan, kita sudah boleh. Karena salat Id sudah dikerjakan. Ya, sudah boleh menyembelih hewan tersebut ya. Tapi kapan berakhir waktu penyembelihan kurban? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebagian salaf mengatakan waktu nyembelih cuma 3 hari. Itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Maka waktu terakhir menyembelih korban adalah terbenam matahari pada tanggal 12 Zulhijjah. Karena berpendapat waktu korban nyembelih cuma 3 hari, tanggal 10, 11, 12. Namun pendapat yang dipilih oleh para ulama pendapat lebih kuat 4 hari. Karena semua hari tasyrik adalah waktu untuk apa? Menyembelih. Jadi startnya adalah setelah salat Idul Adha, selesainya adalah sebelum terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Tetapi semakin cepat disembelih semakin baik. Semakin cepat disembelih semakin baik ya. Taib, bagaimana dengan kalau menyembelih di malam hari? Menyembelih di malam hari ya. Semua sepakat di malam Idul Adha tidak boleh menyembelih karena belum startnya, paham? Malam 10 yaitu tanggal 9 di malam harinya tidak boleh menyembelih. Karena start menyembelih di waktu selesai salat Idul Adha. Dan semua sepakat malam ke-14 itu hari 13 maghrib tidak boleh lagi menyembelih. Tapi bagaimana dengan malam 11 dan malam 12? Apakah boleh menyembelih di malam hari? Malam 11 yaitu tanggal 10 di malam hari yaitu malam ke-11 Zulhijjah sama malam ke-12 Zulhijjah. Maka sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya hukumnya sah namun makruh. Hukumnya sah namun makruh. Ini pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah. Pendapat Malikiyah berkata tidak sah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Oleh karenanya sebisa mungkin tidak menyembelih di malam hari. Ya, meskipun tidak ada dalil yang tegas bahwasanya tidak sah, tapi paling tidak dikatakan apa? Makruh, tidak dikatakan makruh ya. Kecuali mazhab Syafi'iyah mengatakan ya, tidak mengapa disembelih malam hari kalau ternyata memang tidak memungkinkan. Hewan sembelihan terlalu banyak. Kalau mau dicicil hanya dipotong di siang hari, bakalan banyak hewan korban yang terlewatkan. Oleh karenanya kalau memang mendesak tidak apa-apa di malam hari. Tapi kalau tidak ada keadaan darurat, potongnya di siang hari, jangan di malam hari. Semakin cepat disembelih semakin baik. Taib, apa sunnah-sunnah atau hukum-hukum terkait dengan sembelih dan menyembelih? Disebutkan di antaranya seorang yang ingin menyembelih maka hendaknya dia mengikat sembelihannya beberapa hari. Dia persiapkan hewannya, dia rawat dengan baik. Kalau perlu dia taruh di dalam kandang ya, karena dia ingin serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut dalam buku-buku fikih yaitu di taklid, yaitu diletakkan gantungan tertentu sebagai tanda bahwasanya dia akan disembelih. Bahkan dipakai tajlil, yaitu ada semacam pakaian khusus diletakkan di atas unta tersebut, kain untuk menunjukkan dia akan disembelih. Ini kebiasaan dulu di zaman Nabi SAW ketika mereka membawa hewan dari Madinah ke Mekah untuk diserahkan disembelih di tanah haram. Sehingga hewan ini orang tahu adalah untuk disembelih, dikasih ikatan-ikatan tertentu.
Kemudian hendaknya hewan tersebut dibawa ke arah ke tempat penyembelihan dengan baik, dengan tenang, jangan kasar ya. Karena Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menyuruh untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk berbuat baik kepada hewan. Kemudian di antaranya hendaknya menajamkan pisaunya ya sebelum menyembelih, tapi jangan diasah di depan hewan ya. Kasihan dia. Ya. Jangan diasah di depan apa? Hewan. Rasulullah mengatakan, "Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha." Kalau kalian menyembelih, nyembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka tajamkanlah pisaunya dan agar memudahkan menyembelih sembelihannya ya. Ini di antara adab yang harus diperhatikan. Kemudian orang yang ingin menyembelih ya, maka dia tidak boleh memotong rambutnya, segala rambut yang ada di badannya, ya, jenggotnya tidak boleh, bulunya tidak boleh, bulu kemaluan tidak boleh, termasuk kukunya tidak boleh. Tapi ini hukumnya tidak wajib, hukumnya apa? Sunnah, hukumnya sunnah. Kenapa sunnahnya demikian? Ada yang mengatakan dua illah, ada yang mengatakan sebabnya adalah untuk meniru-niru orang yang ihram. Orang ihram tidak boleh seperti itu, maka dia niru-niru. Ya, dia niru karena jemaah haji ketika tanggal 8 mereka sudah tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku dan yang lainnya, siap untuk berihram, kemudian nanti mereka baru boleh setelah tanggal 10. Maka meniru-niru ihram. Ada yang mengatakan enggak, agar ketika disembelih hewan dia dalam kondisi tidak ada yang terkurang dari tubuhnya, rambutnya tidak ada bulunya yang terkurang, sehingga ketika disembelih sudah 10 hari sejak terlihat hilal Zulhijjah, yaitu di akhir bulan Dzulqa'dah di malam hari, yaitu besok tanggal 1 Dzulhijjah sudah kelihatan hilalnya sekarang, maka dia sudah menahan diri, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh cukur bulu kemaluan, sehingga ketika dia menyembelih hewannya dalam kondisi tubuhnya sempurna dengan bulu-bulu dan semuanya itu seakan-akan sempurna memerdekakan dia dari neraka Jahannam. Seakan-akan sempurna ketika dengan menyembelih hewan tersebut dia sempurna merdeka dari neraka Jahannam. Pendapat sebagian ulama. Taib, apakah keluarga juga ikut menahan potongan? Enggak, keluarga enggak. Kepala keluarga saja. Karena kambing tersebut atas nama siapa? Dia. Kalau yang sapi 7 orang ya 7-7-nya. Paham? 7-7-nya. Nah, misalnya sapi 7 orang. Kemudian setiap orang juga mewakili, dia share pahala untuk keluarganya, boleh atau tidak? Boleh. 7 orang tersebut masing-masing share pahala untuk keluarganya, boleh. Tetapi yang tidak cukur rambut, tidak cukur kuku, potong kuku cuma yang atas nama dia, paham? Seperti itu. Keluarganya enggak. Di antaranya yang dimakruhkan, dibenci, ya kalau kita sudah siap menyembelih sapi atau onta atau kambing, terus dia punya susu, jangan diperah lagi. Sudah biarin aja. Kecuali kalau tidak diperah memberi kemudaratan kepada hewan tersebut. Demikian juga kalau kambing atau domba, jangan ambil bulunya. Kecuali mudarat bagi dia, atau kata sebenarnya mengatakan kecuali kalau kau potong ternyata pada waktu hari hanya sudah tumbuh sebagaimana sedia kala, tidak mengapa, dimanfaatkan. Tapi kalau kau potong pas mau disembelih ternyata rambutnya masih pendek, ini kurang sempurna. Jadi jangan dipotong. Di antaranya juga dibenci atau makruh hewan yang kita mau sembelih ternyata kita tunggangi. Ini onta kita tunggangi lagi. Udah jangan, udah diparkir aja lah hewan-hewan tersebut. Diparkir siap untuk apa? Disembelih ya. Maka jangan ditunggangi, jangan disakiti, disayang-sayangnya untuk disembelih. Kemudian juga dianjurkan bahwasanya hewan yang disembelih adalah hewan yang gemuk. Hewan disembelih hewan yang gemuk, dan ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini termasuk dari ketakwaan hati. Jadi kalau beli kambing cari yang gemuk, beli sapi cari yang gemuk. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya sudah. Kalau punya uang beli sapi limosin, satu
Satu apa? 1 ton? Oke. Kalau enggak, yang berapa? 350 kilo, 300 kilo. Yang penting sapi ya. Penting sapi ya. Karena kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka cari hewan yang terbaik. Cari kambing yang paling keren kelihatannya. Wah, ini keren, bagus nih. Gagah. Tanduk, gagah, keren. Nah, ini yang kita beli meskipun agak mahal. Ya. Sunnahnya demikian. Hewan yang besar sehingga dagingnya lebih bermanfaat dan bisa dibagi kepada banyak orang. Kemudian di antara sunnah adalah seorang berusaha untuk menyembelih, dia sendiri yang menyembelih. Ya, maka perlu latihan untuk menyembelih. Ya. Saya dengar ada sebagian ikhwan buat pelatihan untuk apa? Menyembelih. Ya. Bagus nyembelih sendiri. Ya. Kalau dia tidak ahli maka jangan nekat nyembelih, karena akan menyiksa apa? Hewan tersebut. Apalagi nyembelih sapi. Kasihan. Apalagi kemudian pisaunya tidak tajam, kasihan, alot. Jangan, kasihan sapinya ya. Ada sapi yang lepas kemudian lari lagi kan kasihan lihat. Jangan. Ya. Kemudian di antaranya ketika menyembelih berdoa ya. Mengucapkan zikir ya, seperti disebutkan Rasulullah berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Kemudian ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Kemudian Nabi berkata, Allahumma minka walak an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Kemudian baru disembelih. Itu ini wajah tu wajhiyah, atau kita yang penting jangan lupa kita bilang Allahumma minka walak, ya Allah ini daging darimu dan saya kembalikan kepada engkau. Terus kita bilang bismillahi Allahu akbar, baru disembelih. Kalau sengaja menyembelih tidak bilang bismillah maka tidak sah. Sengaja menyembelih tidak bilang bismillah maka itu jadi bangkai, tidak sah. Tapi kalau lupa, khilaf di kalangan para ulama. Dia sembelih buru-buru supaya lupa langsung sembelih, tidak bilang bismillah. Wah, sudah terlanjur tadi lupa bilang bismillah, maka ini khilaf. Apakah sah atau tidak jadi bangkai atau jadi hewan sembelihan? Maka jangan lupa untuk bilang bismillah ya. Kemudian di antara sunnah adalah segera menyembelih, jangan ditunda hari ke-11, hari ke-12, sebelah hari ke-13 kecuali darurat, saking banyak hewan tidak sempat untuk disembelih. Kalau bisa disembelih tanggal 10 semuanya bagus. Ya. Sehingga cepat selesai. Karena Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian kalau sudah disembelih, ditunggu sampai semua gerakan tubuh hewan tersebut tenang ya. Tidak boleh menyembelih sampai kepalanya putus. Cuma 2-4 urat kerongkongan, urat tenggorokan dipotong, setelah itu dibiarkan sampai darahnya keluar semua, sampai hewan tersebut tenang, baru dikuliti. Saya lihat sendiri sebagian penjagal karena buru-buru, belum mati baik-baik dia sudah apa? Kulit. Ini masih hidup, sudah dikerjain. Ini masih gerak, wah, udah dikerjain dipotong, enggak boleh ya, enggak boleh. Kemudian jangan menyembelih kambing di depan temannya. Kalau memang berdekatan ambil kain untuk tutup. Dia mendengar teriakan temannya dia sudah gelisah, apalagi dia lihat temannya disembelih di depan mata. Ya. Jangan. Ya. Kalau ingin sembelih dengan cara yang baik, ditutup. Kemudian jangan lupa kalau disembelih maka kalau kambing atau sapi dijadikan lehernya menghadap apa? Kiblat. Baru kemudian disembelih ya, sembelih. Ahli jagal pada ngerti hal ini ya. Kemudian tadi di antara sunnah ketika menyembelih setelah disembelih kita makan dari daging tersebut ya. Makanya segera dilakukan ya. Ya. Pernah kita mencoba untuk praktek misalnya nyembelih sapi. Lama ternyata. Kerjain lama. Sampai jam 11 baru masak. Kelaparan ya. Tapi kalau kambing cepat. Saya kulitis itu. Ya, kalau kita punya kambing, punya sapi, apa yang sudah masak duluan kita makan ya. Sunnahnya demikian, kita makan sebagian dari hewan tersebut. Karena itu hewan yang berkah ya.
Kemudian dianjurkan untuk bersedekah dari hewan tersebut. Ya, sebenarnya membagi menjadi 3, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dibagikan untuk tamu atau untuk kawan-kawan, dan sepertiga dia makan sendiri. Ya, dia makan sendiri. Ya. Kalau dia berikan semuanya kepada fakir miskin tidak mengapa, itu juga baik. Ya. Tapi sebaiknya dia makan sebagian. Karena dia makan hewan yang berkah yang dia serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang tidak boleh dilakukan adalah memberikan kulit atau bagian dari hewan tersebut kepada tukang jagal sebagai ongkos bayaran. Tidak boleh. Oleh karenanya kalau kita panitia ingin membeli hewan korban, maka kita minta upah atau sedikit dari orang yang berkorban untuk bayar tukang jagal. Tapi jangan diambil dari apa? Hewan tersebut. Maka kita bilang misalnya kambing 4 juta harganya include dengan ongkos jagal. Misalnya demikian. Ongkos jagal misalnya 200.000, kita bilang ini sudah include. Atau kita detail kambing 3 juta ongkos jagal 300.000 sehingga orang tahu. Sehingga uang kambingnya utuh, ya. Dan tukang jagal tidak usah kita kasih, ya. Karena terkadang berapa sapi? Misalnya 1 juta ya. Udahlah murahlah 800, saya kasih kulitnya buat kamu. Ini enggak boleh. Berarti kulit tadi ya digunakan untuk pembayaran, maka tidak boleh. Terus bagaimana Ustaz? Ya kasih sama orang yang perlu. Kalau dikasih ke orang miskin, Ustaz ternyata kulitnya dijual, ya tidak apa-apa, itu urusan dia. Ya. Kalau kasih sebagian ulama mengatakan kasih orang kaya enggak boleh dijual. Kalau orang kaya disuruh bikin rambak ya. Tapi kalau kasih orang miskin dia jual terserah dia, boleh. Nah, dia miskin. Yang terakhir pembahasan tentang bagaimana menyembelih atas nama mayat. Atas nama mayat. Ini sering ditanyakan. Taib. Para ulama sepakat jika sang mayat sebelum meninggal dia berwasiat. Saya berwasiat untuk sebagian harta saya untuk kurban. Ya, atau untuk diwakafkan sebagian hartanya. Kemudian digunakan untuk kurban, maka ini boleh dengan kesepakatan ulama. Karena sebenarnya dia ingin berkorban. Dia yang ingin berkorban, makanya dia wasiatkan dari hartanya tolong digunakan untuk korban, maka ini sepakat ulama, ya. Demikian juga kalau ternyata dia bernazar untuk berkorban, maka juga tidak mengapa. Jika dia sudah meninggal, maka walinya atau anaknya menyembelih atas nama dia. Tetapi jika dia tidak berwasiat, kemudian ahli warisnya ingin menyembelih atas nama dia sudah meninggal dunia, ya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Seperti banyak yang ditanya, Ustaz, bapak saya sudah meninggal, bolehkah saya korban atas nama dia? Seperti haji atas nama dia, umrah atas nama dia. Ya. Bolehkah saya korban sama dia? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan boleh, tidak jadi masalah. Dan kebanyakan mereka mengkiaskan dengan sedekah. Bukankah ijma ulama boleh bersedekah atas nama mayat? Kita boleh bersedekah atas nama ayah kita sudah meninggal, atas nama ibu kita meninggal, kita kasih fakir miskin. Tidak usah ngomong, dalam hati Allah tahu. Ya Allah, ini saya berikan nasi bungkus buat si miskin ini, pahalanya untuk ayah saya. Ini boleh. Ijma ulama boleh. Atau kita kasih uang sama fakir miskin 100.000, dalam hati kita ini untuk ibu saya. Sepakat ulama itu boleh. Sehingga mereka mengatakan, bukankah sembelihan juga dikiaskan dengan sedekah, oleh karenanya boleh menyembelih atas nama mayat. Dan ini lagi ramai sekarang, seorang menyembelih atas nama bapaknya, atas nama ibunya, dan ini ramai. Ini pendapat mayoritas ulama, mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali. Tetapi mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Tidak membolehkan. Mereka hanya boleh mengatakan boleh menyembelih atas nama mayat kalau dia berwasiat sebelum meninggal. Adapun kalau dia tidak berwasiat, tiba-tiba kita punya inisiatif untuk menyembelih atas nama orang tua, maka tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Subhanallah. Imam Syafi'i dalam hal ini kencingnya tidak ada dalilnya. Dikiaskan enggak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa dikiaskan antara sedekah dengan penyembelihan. Ingat,
ibadah utama dari menyembelih bukan sedekah dagingnya, bukan. Tapi apa? Menyembelihnya, yaitu mengalirkan darah dari sembelihan hewan sembelihan tersebut. Dan tidak bisa dikiaskan beda antara ibadah menyembelih dengan ibadah sedekah. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan yang rajih, sebagian Syafi'i mengatakan boleh, tapi yang kuat bahwasanya tidak boleh. Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Taib, ini saja mungkin ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala bisa saya sampaikan tentang sedikit terkait dengan masalah udhiyah, korban, ya. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa berkorban setiap tahun. Amin ya rabbal alamin, ya. Kumpulkan uang untuk beli kambing. Kalau ternyata uangnya lebih banyak, belikan apa? Sapi. Kalau uangnya banyak lagi, belikan sapi 2 ekor. Beli onta tidak ada masalahnya. Taib, mana yang lebih afdal? Satu sapi. Jadi begini, kata ulama, yang afdal seorang korban onta 1 ekor sendiri. Ini yang paling afdal. Afdal yang kedua, yang berkorban 1 sapi sendiri. Baru yang ketiga, 1 kambing sendiri. Jadi 1 orang onta dia sendiri, dia tidak bertuju, dia sendiri. Ini paling afdal. 1 orang sapi sendiri, dia tidak bersyarikat, dia sendiri. Baru 1 kambing. Ada yang mengatakan tidak, kambing lebih utama secara mutlak. Kenapa lebih utama? Karena Nabi Muhammad korbannya dengan apa? Kambing. Ketika Allah menggantikan Nabi Ismail juga gantinya dengan apa? Kambing. Kambing lebih afdal. Dibantah lagi oleh mereka, enggak, kambing itu karena Nabi ingin mencontohkan yang mudah. Agar umatnya tidak sulit-sulit potong, harus sapi aja. Jadi yang mudah kambing, yang kambing. Ada khilaf. Ada yang mengatakan, tetapi mereka mengatakan jika 1 orang 1 kambing dengan 7 orang 1 orang 1/7 sapi, maka lebih afdal 1 kambing 1 orang daripada 1 orang 1/7 sapi. Paham? 1 kambing lebih afdal 1 orang daripada 1 orang 1/7 sapi. Enggak apa-apa, yang penting sembelih, mau kambing, mau sapi, mau unta, yang penting apa? Korban. Tapi demikian, Allah taala alam bisawab. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.